semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Bisnis semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran dengan dosen pengampu Ibu Nurul Azizah SAB MAB dan Ibu Indah Respati Kusumasari SOS MSc. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 6 anggota yang saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dengan judul materi promosi. A few moments later. Halo guys, perkenalkan nama aku Ratna Sari, NPM 2304 2010 267. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Tita Rizky Anolia, NPM 230 420 10 261. Halo guys, kenalin aku Raisya Amania Azahra, NPM 2304 2010 256. Halo semuanya, perkenalkan aku Hurlina Felices Tumorang dengan NPM 2304 2010 266. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nahwa Rahmania Zaira Safa dengan NPM 2304 20 10 015. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Parakisma Fauzia dengan NPM 230 420 10 280. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi promosi. Promosi ini merupakan suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam dunia usaha dengan cara mempromosikan suatu produk kepada masyarakat yang lebih luas dan mengajak masyarakat luas untuk membeli dan mengonsumsi produk tersebut. Pemilik bisnis ini mempraktikkan berbagai metode untuk membangun kepercayaan dengan calon konsumen dan memastikan bahwa produk dan layanan mereka adalah sesuatu yang dapat dipertimbangkan konsumen ketika mereka membutuhkan sesuatu. Baik, saya akan menjelaskan definisi promosi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kotler dan Keller. Pada tahun 2009, promosi adalah sarana yang digunakan perusahaan dalam upaya untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen langsung atau tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Yang kedua, menurut Alma, pada 2006, promosi adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan dan meyakinkan calon konsumen mengenai barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan, dan meyakinkan calon konsumen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan promosi menurut Khairul Madi tahun 2010. Nah, di sini ada dua ya guys. Yang pertama ada menginformasikan. Nah, menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru, memperkenalkan cara pemakaian suatu produk, menyampaikan perubahan harga pada pasar, memperjelas cara kerja suatu produk, dan menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan. Nah, yang kedua ada mengingatkan. Nah, mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam waktu dekat. Lalu ada mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk perusahaan, membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan, dan menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan. Selanjutnya ada jenis promosi. Jenis promosi terdiri atas dua. Yang pertama, full demand advertising. Full demand advertising adalah promotion yang ditujukan kepada pembeli agar permintaan produk bersangkutan meningkat. Biasanya, produsen menyarankan kepada para konsumen untuk membeli produknya ke penjual terdekat. Full demand advertising juga disebut sebagai customer advertising. Yang kedua,
Push demand advertising. Push demand advertising adalah promotion yang ditunjukkan kepada para penyalur. Maksudnya, agar para penyalur bersedia meningkatkan permintaan produk bersangkutan dengan menjual sebanyak-banyaknya ke pembeli atau pengecer. Barang yang diiklankan biasanya berupa barang industri. Push demand advertising juga disebut sebagai trade advertising. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang strategi bauran promosi. Strategi ini berupaya memberikan distribusi yang optimal dari setiap metode promosi. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menentukan bauran promosi. Yang pertama ada faktor produk, yaitu dengan mempertimbangkan karakteristik dan cara produk itu dibeli, dikonsumsi, dan dipersepsikan. Apabila produk itu adalah industri yang bersifat sangat teknis, personal selling paling tepat untuk mempromosikannya. Lalu, yang kedua ada faktor pasar. Tahap PLC, produk life cycle, pada tahap perkenalan menekankan utama produk konsumsi adalah iklan pada tahap pertumbuhan. Karena adanya peningkatan permintaan dan masuknya pesaing ke dalam industri, maka bagi produk konsumsi, metode promosinya harus digeser pada iklan saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor pelanggan. Pelanggan rumah tangga lebih mudah dipikat dengan iklan, karena untuk mencapai mereka metode tersebut paling ramah. Maka perusahaan harus menggunakan personal selling agar dapat memberi penjelasan dan jasa-jasa tertentu yang berkaitan dengan produk. Selanjutnya, faktor anggaran. Jika perusahaan memiliki dana promosi yang besar, maka peluangnya untuk menggunakan iklan yang bersifat nasional juga besar. Sebaliknya, bila dana yang tersedia terbatas, maka perusahaan dapat memilih personal selling, promosi penjualan, atau iklan bersama di dalam wilayah lokal atau regional. Selanjutnya, faktor bauran pemasaran. Harga yang tinggi sering dianggap pelanggan berkorelasi positif dengan kualitas yang juga tinggi. Jika pendistribusian dilakukan secara langsung, maka karakteristiknya mensyaratkan penggunaan personal selling, sedangkan bila secara tidak langsung, maka dibutuhkan iklan karena terbatasnya jumlah armada penjual yang dipakai. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa di era globalisasi saat ini, promosi tidak hanya dilakukan melalui media konvensional, Seperti iklan cetak, radio, atau televisi, tetapi juga melalui media cetak lainnya. Seperti media sosial, website, dan platform lainnya. Dengan memahami konsep dan pentingnya promosi, serta menerapkan strategi promosi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kinerja pemasarannya dan mencapai keunggulan kompetitif di era pasar yang sangat kompetitif. sekian pemaparan yang kami berikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya guys. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye! Meanwhile.